Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamimah. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. NIM saya 19227800007. Di sini saya sebagai pemakalah dalam Seminar Nasional PPG Prajabatan di UPS Tegal. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbred Hits Together atau NHT untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 15 Tegal pada pembelajaran IPA materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Di sini saya akan memaparkan 4 hal penting. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di kelas 7C SMP Negeri 15 Tegal, dengan menggunakan angket mengenai keaktifan belajar, ditemukan bahwa perlu adanya peningkatan dalam keaktifan belajar peserta didik, di mana terdapat 8 peserta didik yang termasuk dalam kategori rendah dalam keaktifan belajar, 12 peserta didik dalam kategori sedang, dan 11 peserta didik dalam kategori tinggi. Analisis data nilai PTS 2 di kelas 7C menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP yang ditetapkan oleh sekolah untuk tingkat kelas 7 adalah sebesar 77. Namun, hanya 15 peserta didik dari total 31 peserta didik yang berhasil mencapai ketuntasan belajar kognitif sesuai dengan nilai PTS 2. Sisanya, sebanyak 16 peserta didik belum mencapai ketuntasan sesuai dengan KKTP yang ditentukan. Dalam rangka mengatasi permasalahan mengenai keaktifan belajar dan hasil kognitif peserta didik, dapat digunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran ini dirancang untuk mempengaruhi interaksi antara peserta didik dan melibatkan mereka secara aktif dalam pemahaman materi pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas kolaboratif atau PTKK yang dilakukan bersama guru pamong di sekolah. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga bulan Juni 2023 dengan lokasi penelitian di SMP Negeri 15 Tegal yang merupakan sekolah mitra dari PPL PPG Peneliti. Sekolah tersebut terletak di Jalan Sumodro, nomor 60, Kota Tegal. Selanjutnya, untuk subjek penelitian ini adalah populasi yang menjadi fokus penelitian merupakan peserta didik SMP Negeri 15 Tegal dengan sampel yang diambil oleh peneliti adalah kelas 7C di SMP Negeri 15 Tegal. Prosedur penelitian ini mengadopsi model Chemis dan Tegart yang terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus melibatkan 4 komponen tindakan yang sama, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflection dalam pola spiral yang terkait. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan 3 metode. Yang pertama metode tes untuk mengukur hasil kognitif peserta didik. Yang kedua metode angket untuk mengukur keaktifan peserta didik. Dan metode dokumentasi untuk mengambil dokumentasi selama penelitian. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yang pertama yaitu peningkatan keaktifan belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.
Berikut merupakan tabel hasil peningkatan keaktifan belajar peserta didik dari siklus 1 ke siklus 2. Dapat dilihat pada siklus 1 menghasilkan 71% peserta didik yang memiliki kategori keaktifan belajar tinggi dan 2 meningkat sebesar 23% menjadi 94% peserta didik yang memiliki kategori keaktifan belajar tinggi. Nah, jika dilihat lebih rinci melalui perindikator keaktifan belajar peserta didik, dapat dilihat bahwa setiap masing-masing indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada keaktifan melihat memiliki kenaikan sebesar 7%, keaktifan berbicara 11%, keaktifan mendengarkan 5%, keaktifan menulis 3%, keaktifan gambar 11%, keaktifan motorik 11%, keaktifan mental 9%, dan keaktifan emosional sebesar 8%. Dapat dilihat bahwa semua mengalami peningkatan pada siklus 1 ke siklus 2. Nah, selanjutnya saya bahas, berdasarkan hasil tersebut terlihat adanya peningkatan belajar peserta didik dari siklus 1 ke siklus 2 dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan dari tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Setidaknya, indikator keberhasilan yang digunakan dalam peneliti ini sebesar 75% dari jumlah peserta didik mencapai keaktifan belajar dalam kategori tinggi. Pada siklus 2, terdapat 6% peserta didik masuk kategori sedang dan 94% peserta didik yang masuk kategori tinggi. Persentase tersebut menunjukkan bahwa 94% peserta didik telah mencapai keaktifan belajar kategori tinggi melebihi indikator yang telah ditetapkan. Menurut Rahayu, model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif di mana setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami materi pembelajaran dan mempresentasikannya di depan kelas. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih dinamis dan hasil belajar kognitif peserta didik dapat ditingkatkan. Untuk selanjutnya, pada peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dapat dilihat pada tabel berikut untuk peserta didik yang memiliki skor tuntas pada siklus 1 sebesar 77% dan pada siklus 2 meningkat menjadi 90% dengan perubahan siklus 1 ke siklus 2 sebesar 13% peningkatan. Sehingga dapat dilihat bahwa pada siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami peningkatan. Dalam siklus 1 terlihat dari data hasil belajar kognitif peserta didik bahwa sebanyak 18 peserta didik atau 60% dari jumlah total yang belum mencapai tuntas, sedangkan sisanya sebanyak 12 peserta didik atau 40% telah mencapai nilai tuntas. Namun, pada siklus 2, seluruh peserta didik yaitu 100% dari jumlah keseluruhan berhasil mencapai nilai KKTP. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar kognitif peserta didik dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dari siklus 1 ke siklus 2. Keberhasilan tindakan ini juga dapat dilihat dari fakta bahwa semua peserta didik mencapai nilai KKTP pada siklus 2 melebihi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 75% dari jumlah keseluruhan peserta didik mencapai nilai KKTP. Nah, ini menurut Rahayu, model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif, di mana setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami materi pembelajaran dan mempresentasikannya di depan kelas. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih dinamis dan hasil belajar kognitif peserta didik dapat ditingkatkan. Baik,
Untuk yang terakhir yaitu pada kesimpulan, berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terjadi peningkatan signifikan dalam keaktifan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 15 Tegal melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pada siklus 1, persentase peserta didik yang aktif belajar dalam kategori tinggi mencapai 71% dan meningkat menjadi 94% pada siklus 2. Kemudian poin yang kedua adalah terjadi peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 15 Tegal melalui penerapan model kooperatif tipe NHT. Pada siklus 1, persentase ketuntasan klasikal mencapai 77% dan meningkat menjadi 90% pada siklus 2. Baik, ini yang terakhir adalah daftar pustaka di mana peneliti menggunakan referensi tersebut dalam penelitian. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.